Halo semuanya, sahabat DOS. Hari ini Caca ditemenin sama Kak Jason nih buat ngobrol-ngobrol santai hari ini. Hai Kak Halo, Jason. salam kenal. Apa kabar Kak Jason? Baik. Baik ya. Ya ampun, terima kasih banyak nih udah mau repot-repot datang ke Iya dong, Megastore undang DOS. dong. Aduh Kak Jason, Yes. hari ini kita mau ngobrol-ngobrol nih Kak. Ada di boothnya Audio Technica di DOS Yup. Megastore ya. Paling nanti aku buat teman-teman semuanya yang mau tonton, karena aku bakal bahas beberapa topik sama Kak Jason. Aku bahas nanti mungkin kira-kira kurang lebih perjalanan karirnya Kak Jason. Boleh. Terus juga nanti ada bahas cover-cover di sosial media. Sama buat teman-teman mungkin ya kasih tips and triknya sedikit kali ya buat yang kayak mau cover-cover kan banyak nih Kak sekarang ya. Kirain tips and trick diet. Waduh. Kayak bukannya beda ya. Waduh, bener juga tuh, boleh sih. Aku mau sih Kak kalau kayak gitu. Oke. Kak Jason, lagi sibuk apa sekarang nih? Gimana? Oke. Kebetulan jujur lagi sibuk diet juga bener. Bener, Serius? serius. Serius? Aku tadi dulu berat badannya 3 bulan lalu itu 84 kayaknya. Tapi Kak Jason tinggi sih jadi gak kelihatan. Masih, tapi Iya, bener proporsional aja. dulu kelihatan sih. Sekarang udah agak better lah ya. Ya ampun. Oke, berarti sibuk nyanyi juga kan Kak? Aku sekarang nyanyi-nyanyi aja sih, terus bikin lagu juga, sama pelayanan mungkin di gereja gitu. Aku sekarang lagi fokus di sana sih. Nah Kak Jason, boleh diceritain sedikit gak sih kayak gimana sih awal mulanya Kak Jason tuh nemu passion Kak Jason tuh di dunia musik gitu loh? Oke, awalnya tuh sebenarnya pertama banget aku terjun di dunia musik itu aku tuh dulu les piano sebenarnya. Aku sebenarnya nggak ada basic sama sekali penyanyi. Iya, nggak ada. Jadi kayak dulu kalau suruh nyanyi tuh minder lah. Kayak nggak berani ngeliat audiens dan segala macem. Oke. Nah, cuman waktu itu ada mamah yang kenalin aku nyanyi itu sebenarnya mama. Jadi mama tuh worship leader di gereja. Oke. Nah, awal dari situ. Nah, terus aku baru mulai banget berani nyanyi waktu itu ada acara pasca di sekolah lah. Nah, terus kebetulan penyanyinya itu sakit. Ngegantiin. Jadi aku kayak ya apa namanya pemain cadangan. Pemain cadangan. Itu SMP, SMA? Itu SMA kayaknya. Oh, SMA, oke. SMA awal-awal lah, SMA kelas 1. Ngegantiin tuh ya? Nah, terus tuh dari situ ya sebenarnya nyanyi juga belum bener kan. Belum bener. Singkat cerita ada satu influence yang aku suka banget, Shawn Mendes. Shawn Mendes ya, I know. Pokoknya dari SMA ke kuliah itu aku kayak ya udah nyanyi-nyanyi biasa aja, nggak pernah aku pelajarin. Cuman waktu kuliah aku kayak ada nih Shawn Mendes dan aku juga suka Justin Bieber kan. Jadi kayak aku liatin video mereka terus tuh, lama-lama kayak apa ya, kayak aduh pengen juga ya kayak dia, pengen Terinfluence juga lah ya. Terinfluence. Nah, akhirnya udah aku belajar vokal, Kak Jason, tapi paket lengkap banget sih. Yang pertama kan udah rupawan ya. Terus yang kedua suaranya juga bagus, bisa main alat musik, terus Puji juga Tuhan. aransemen lagu, komposer juga ya. Puji Tuhan. Itu gimana sih Kak awal mulanya, berarti dari bukan maksudnya les piano dulu? Awalnya piano dulu. Jadi sebenarnya aku basic nyanyi gak ada sama sekali sih. Tapi aku lihat-lihat Kak Jason nih alat musik bisa banyak ya, gitar juga bisa. Nah, karena mungkin aku tuh suka hal baru ya. Jadi kayak aku by the way kalau dibilang kayak jago mah enggak gitu, mesti kayak bisa aja lah untuk ngiringin diri sendiri dan segala macam. Nah, aku orangnya bosenan juga, jadi kayak Ngulik abis ini nggak terus. jago, aduh susah lah, udahlah ganti gitar. Oh gitu. Gitu Terus, anaknya. tapi alat musik apa aja sih yang Kak Jason bisa tuh? Bisa ya, yang bisa piano ya, gitar, bass, udah sih paling itu. Oke. Tapi kalau misalnya dari genre musik, Kakak lebih Genre kemana nih? Kalau ngomongin genre sebenarnya aku Ngiblatnya. nggak yang aku patokin sejujurnya. Oke. Cuman aku tuh yang aku suka sih, dan aku dengerin tuh pop, R&B ya. Pop dan R&B. iya. Kiblatnya lebih ke situ Kiblatnya ya. kesana sih. Gitu. Oke. Terus darah-darah seni musiknya tuh dari mana sih? Apa Seni dari mama musik papa? dari guru sekolah musik. Dari guru seni musik sekolah musik lagi. Tapi mama papa emang penyanyi juga, emang main musik apa gimana Kak? Apa Nah. melenceng sendirian nih? Kalau papa jujur dia sebenarnya bagus, tapi lebih bagus nggak nyanyi sih. Ih, kok gitu sih orang? Kalau papa kayaknya nggak ada ini. Cuman yang turunan mungkin dari opah. Jadi opah tuh kakek papanya mama gitu. Oke. Nah dia emang kayak gitaris dan guru nari.
Ya sebenarnya emang udah ada ya daerah Ya seni-seninya lumayan gitu. lah. Tinggal dia saya ternyata Kak Jason bisa. Oke. Sorry. Nah, terus Kak Jason, ini Yap. kan udah dikulik nih ya, Mm-mm. sedalam mungkin gitu. Untuk bisa ceritain gak sih Kak, kayak awal mula Kak Jason terjun di dunia karir industri musik Indonesia tuh mulainya dari mana gitu? Oke. Oke, awal itu aku ingat banget 2016 ya. 2016 itu tuh aku baru lulus SMA. 2016, oke. Ya, by the way aku tuh bukan asli ibu kota nih sebenarnya. Aku tuh dulu di Cirebon. Oh di Cirebon. Ya, di Cirebon. Cuman aku kan kuliah waktu itu ya. Jadi aku kayak merantau ke Jakarta. Nah, dulu di Jakarta Utara lah di situ. Nah, terus di industri musik ini pertama kali aku mulai dari sebenarnya iseng suka nyanyi. Dulu Instagram masih 15 detik nih. Oh iya yang Iya, aku ingat sebelum banget Reels aku ya. aku nyanyi lagu Justin Bieber yang Love Yourself. Oke. Aku nyanyi 15 detik. Terus nah, video itu tuh kayaknya kenotis sama salah satu label. I Nah, see. satu label, akhirnya aku dipanggil ke manajemennya Mhm. dan audisi gitu. Oke, Nah, audisi. di situ aku baru gabung Pasto. Oh, Pasto. Berarti Iya. dari 2016 selesai sekolah ya, selesai kuliah apa sekolah nih? Sekolah. Sekolah kan. Iya. Berarti kan Kakak bikin-bikin cover sampai akhirnya dilirik sama apa namanya? Pasto ini. Ya, sama Iya. Pasto ini berarti langsung gabung tuh sama Pasto. Lah, so far ya langsung. Jadi abis audisi ya selang beberapa minggu, beberapa bulan akhirnya disuruh join dan bikin 2 single. Oh, bikin 2 single. Iya, Di bikin Pasto 2 berarti single. bikin 2 single Iya, tuh. bikin 2 single aku sama bareng Pasto. Wow, berarti awal ceritanya berarti langsung join sama Pasto, bikin 2 single, abis tuh langsung decide untuk solo karir Kak. Nah, Apa gimana jadi tuh awalnya ceritanya? nih aku waktu udah di label ini, aku ngerasa aku kan dulu masih kuliah ya. Oke. Jadi aku agak susah untuk bagi waktunya. Waktu, yes. Ya walaupun sebenarnya kuliah juga yang nggak rajin-rajin banget. Tapi aku ngerasanya kayak papa sama mama nih kayak agak kurang suka aku kayak di Kurang support lah iya, ya. sebenarnya bukan kurang support di Apa? musik tapi kayak kalau bisa pendidikan dulu. Oh, I see. Gitu. Jadi abis kamu kuliah kamu bebas deh mau ngapain. Oh, that's why abis dari Pasto di 2017 ini Kakak Iya. sempat vakum dulu, fokus aku. pendidikan dulu. Fokus pendidikan dulu. Abis itu bener. baru lanjut lagi nih. Nah, waktu itu ya udah kan karena aku ngomong kayak gitu kan soalnya kan Pasto kan berdua. Yes. Kalau misalkan itu kan ya harus dengan kesepakatan 2 orang kan. Ya aku mau nggak mau aku yang mengundurkan diri gitulah istilahnya. Oh, oke. Karena aku kuliah kan aku takut Yes. ganggu Bener. waktu personel yang satunya. Jadi aku kayak udah. Terus next abis itu abis Pasto tuh aku ngapain ya? Bentar aku ngeblank nih. Gak apa-apa, it's okay. Berarti abis decide untuk menjadi solo karir, berarti Kakak langsung bikin lagu tuh di situ. Yap. Bikin lagu. Abis dari situ aku kelarin kuliah dulu, abis itu aku bikin single. Nah, bikin single lagu pertama aku judulnya Be Man. Apa? Be Man. B-Man? Iya, Be Man. Itu Kakak yang bikin sendiri? Aku bikin sendiri. Nah, itu bareng produser aku lah namanya Ben Atta dulu, temen. Benata, oke. Berarti itu first First single. wow, Nah, luar biasa. first single terus kayak udah lumayan apa ya? Lumayan ini juga sih. Lumayan seru dan lumayan dunia baru kan itu soalnya aku nggak tahu nih dunia entertainment industri gimana, musik gimana dan waktu itu tuh manggung aku dulu sebenarnya solo aja gitu nggak pernah ada band. Oke. Jadi kayak kalau misalkan ada diundang acara apa-apa aku selalu kayak nyanyi pakai gitar karena kan aku suka Shawn kan. Shawn Mendes. Shawn Mendes kan selalu pakai Iya, gitar iya, kan. iya, dia solo Jadi aku sih. kayak ya udah pakai gitar dan segala macam. Nah, tapi di situ juga aku baru nemu ada satu event di Bandung. Apa tuh? Namanya Wirata Fest di Wirata salah satu kampus Maranatha. Maranatha. Nah, Maranatha aku baru buat band di situ. Nah, waktu buat band, nah itu aku baru bikin album. Oh, jadi
sebenarnya kalau dibilang solo ada bandnya juga di balik situ. Oh oke. Nah tapi kalau misalnya dari si single pertama yang Bimen ini purely Kak Jason aja kan? Yap, aku aja sih. Itu soal apa sih Kak lagunya Bimen? Oke. Kenapa namanya Bimen? Nah ini nih orang banyak yang salah kaprah ya. Maksudnya Bimen ini kenapa nih kok lo agak ambigu Bimen maksudnya kenapa lo belum cowok apa gimana? Zaman sekarang kan ambigu kan? Ambigu. Nah cuman sebenarnya Bimen itu adalah proses pendewasaan sih. Jadi kayak lagunya tuh ya gue belum dewasa secara apa ya? Pemikiran gitu-gitu. Mature lah ya. Iya, belum mature. Nah, makanya kayak di lagu itu kayak ya cuman pengen ngakuin diri aja kayak I'm not yet to be man gitu. Yes, oke. Berarti sampai saat ini udah berapa single yang Kak Jason keluarin? Oke, berapa single ya Bimen? Banyak nih kayaknya. Album 8 9 9 tambah 5 14 lagu. Wow, gokil sih. Tapi yang paling aku notice dari lagunya Kak Jason tuh aku paling suka yang judulnya Beruntung sih. Terima kasih. Itu boleh dijelasin. Kenapa sih relate ya kamu ya? Enggak juga sih, takut sih kalau relate itu kan lagunya sedih ya. Karena kan saya anaknya galau banget nih Kak. Oh, galau malah. Okay. Kalau misalnya dengar Beruntung tuh isinya kayak seorang yang aku malah nangkepnya orang yang pacaran. Terus kalau misalnya ada dia tuh lu lebih nyaman sama dia apa gimana sih Kak itu? Apa aku salah kaprah nih takutnya? Boleh kali klarifikasi. Itu kan apa namanya konotasi persepsi orang beda-beda kan. Mungkin kamu dapetnya kayak gitu kan, nggak apa-apa. Kalau dari aku sebenarnya lagunya tuh cerita tentang aku punya hubungan dengan seseorang. Oke. Nah, sekarang seseorang yang sama aku dulu ini udah sama orang lain. I see. Nah, aku ngomong ke pasangan barunya dia kayak ya lu beruntung banget punya dia. Iya. Gitu. Nah, itu berarti kan kalau misalnya aku nangkepnya sedih. Itu benar-benar enggak ada harga diri kayaknya. Hey, enggak boleh gitu dong Kak Jason. Enggak boleh ya. Kayaknya si cewek ini ini banget nih, spesial banget kalau misalnya sampai dinyanyiin kayak gitu sih. Iya sih. Oh gitu. Terus Kak Jason selama decide untuk menjadi solo karir itu ada tantangan apa aja sih yang Kak Jason alamin gitu? Ups and downs sejujurnya sampai hari ini pun ya banyak sih ya. Aku ngerasa ya di industri musik ini kan sebenarnya nggak ada hal yang pasti ya. Maksudnya kayak kita kapan lagu kita naik atau kayak kapan lagu kita bisa relate sama orang itu nggak ada yang tahu kan. Makanya aku tuh selalu kayak ingat ya aku tuh suka banget sama Bung Glenn juga. Bung Glenn Fredly kan selalu ngomong kayak ya bikin aja dulu ntar lagu itu akan menemukan pendengarnya sendiri gitu. Oh iya, oke. Ya sekarang sih so far ya aku cuman pengen apa ya di harapan aku di karir aku dan di musik aku bisa lebih jujur sama orang-orang yang mungkin dengerin lagu aku juga. Lebih jujur bercerita. Kalau ngomongin tantangan, kayak tantangannya lebih kayak sebenarnya basic sih, tantangan basic juga ada kayak aduh nih kapan nih lagunya ya bisa ini kayak keinginan yang belum tercapai aja gitu. Tapi aku yakin lah 2025 mungkin tahunnya aku lah semoga ya. Tapi amin, pastilah. Tapi kakak bikin goals juga kan, maksudnya kayak goals 2025 aku selalu gitu. Kayak tiap Januari gitu ya. Kalau aku selalu kayak ini udah belum ya, ini udah belum gitu. Oke. Nah, boleh kali Kak kasih bocoran gitu. Ada nyiapin apa sih nanti? Ada yang baru. Jadi sebenarnya nih ada goals yang di 2022 apa 2023 ya aku lupa. Nah itu tuh aku tuh pengen banget punya satu single yang 1 juta streams. Nah kebetulan ini Tuhan udah kasih, beruntung tuh kan hampir 1,8 ya kalau nggak salah. Yang mana yang beruntung itu ya? Beruntung. Iya yang beruntung ya. Aku juga kayak wah dikasihnya lebih gitu kan. Jadi aku ngerasa harusnya aku minta 10 juta ya. Next abis ini kayaknya mintanya 10M deh kayaknya. Iya 10 juta 10M. Iya jadi aku ngerasa ya kalau harapan aku di 2025 aku cuman pengen hidup aku ini bisa jadi apa ya, perpanjangan berkat aja sih buat orang. Maksudnya kayak bisa berguna lah buat orang lain. I see. Ya, walaupun itu terdengar klise, tapi kayak jujur di umur aku yang sekarang aku ngerasa kurang kayaknya ya orang. Bener ya omongan itu tuh ya yang paling bener gitu. Soalnya kadang gini ya aku ngerasa ya kalau misalnya kita sibuk untuk mencari segala sesuatu kayak materi atau validasi gitu ya segala macem,
itu nggak akan ada habisnya kan. Dan yang paling muasin hati kita, yang aku ngerasain pribadi ya, bukan kita, aku ngomongnya kayak pribadi ini, aku ngerasa ya ketika aku berguna buat orang lain dan orang lain itu maju, jujur aku ada rasa yang senang banget sih. Jujur senang banget, dan itu lumayan everlasting gitu. Dan itu juga orang bukannya pengen diinget ya, cuman kayak orang ya jadi kayak connect gitu sama orangnya gitu. I see. Itu sih harapan yang paling itu. Sama aku pengen di 2025 aku pengen bawa papa sama mama inilah keluar negeri jalan-jalan. Oh, jalan-jalan keluar negeri ya. Amin, kita doain ya guys. Nah, Kak Jason, tadi kan ke-mention tantangannya up and down ya Kak Jason ya. Sebenarnya Kak Jason tuh udah nyiapin suatu strategi belum sih supaya karir Kak Jason tuh tetap melonjak pesat gitu di dunia karir industri musik Indonesia gitu. Strategi pasti ada sebenarnya. Nah itu. 4-3-3 ya bola. Waduh. 4-3-3. 3-4-3. Oke, jadi sebenarnya kalau ngomongin strategi sih, ya again yang aku bilang di industri musik kan nggak ada rumus pasti ya. Formulanya juga nggak ada yang tahu bener atau enggak. Mungkin ya formulanya yang dipakai orang lain belum tentu cocok formulanya di aku. Tapi yang aku ngerasain strategi yang tepat buat aku adalah ya aku tetap buat lagu yang jujur, tetap asah kemampuan aku, talenta aku, dan aku harus lebih rajin bikin konten sih. Iya, oke. Kayaknya cover soalnya agak lumayan impact ya. Iya, impact, dan sebenarnya yang paling susah bikin cover itu kan konsisten nih. Iya bener banget lagi. Lumayan kurang konsisten. Bener banget lagi, kalau malas sudah deh hilang tuh algoritmanya. Oke, jadi itu sebenarnya salah satu yang Kak Jason siapin ya strategi. Sebenarnya emang kalau konten sih kalau di zaman sekarang itu emang impact banget sih Kak. Nah kalau Kak Jason aku mau tanya deh, Kak Jason kan pernah ngerasain di suatu grup juga, terus sekarang kan lagi ngerasain solo karir juga nih. Ada nggak sih perbedaannya, apa lebih struggle sendiri, apa lebih struggle waktu kemarin di grup gitu? Karena mama papa pengennya Kak Jason fokus di pendidikan dulu apa gimana? Ya, oke, jadi kalau papa mama sebenarnya sih sekarang udah lumayan kayak ya udah bebas deh anaknya mau jadi apa gitu kan. Ya mungkin karena lihat juga kayak ini emang Jason nih passionate di sini gitu. Jadi kayak udah apa yang buat kamu bahagia monggo gitu. Nah, cuman sorry tadi pertanyaannya apa? Yang itu? Perbedaannya lebih ya solo atau sama ini ya? Sama grup. Kalau di solo aku jujur secara pribadi aku mungkin lebih senang berkarir sendiri. Oke. Karena kalau duo itu sebenarnya bukan penyesuaian dan segala macam sih, lebih kayak ke jamnya gitu. Kayak kalau dulu duo kan apa-apa kan harus berdua kan. Yes. Misalnya yang jadwal latihan nih, yang ini bisa, yang ini nggak bisa. Oh, I see. Jadi kayak selalu bentrok, lebih struggle di waktu. Dan brandingannya kan kayaknya harus selalu berdua gitu. Kayak kalau sendiri tuh lebih fleksibel, lebih kayak bisa menentuin arahnya mau kemana gitu. Kepalanya cuma satu gitu, jadi kayak lebih enak lah. Jadi lebih comfort solo lah ya sebenarnya. Sebenarnya emang iya sih kalau dipikir-pikir lagi. Kalau misalnya emang grup itu banyak lah ya struggle-strugglenya daripada solo. Oke. Kak Jason. Ini di sosial media rame banget nih Kak Jason nih. Waduh, apa nih? FVP mulu kalau anak sekarang bilangnya nih. Itu ya, di TikTok Kak Jason aktif banget ya berarti ya? Sejujurnya aku tuh kalau misalkan buat konten seniatnya sebenarnya. Kalau misalnya lagi denger lagu ini enak nih, ya cover deh gitu, cover. Ya. Tapi awal mulanya tuh lebih ke Instagram dulu atau ke TikTok dulu? Nah, awalnya sebenarnya Instagram. Oh, awalnya Instagram. Iya, Instagram. TikTok tuh. Nah, ini ceritanya lucu. Jadi aku tuh dulu sebenarnya lumayan anti TikTok. Kok bisa? Iya, jadi kayak teman-teman aku kayak ya biasalah anak-anak ya maksudnya usia muda aku ngerasa kayak TikTok apaan sih gitu. Oh iya kan? dulu aku juga kan ngerasain gitu sih. Jujur nih, gue jujur. Tapi sekarang enggak lagi. Jujur, semua sekarang begitu kan. Bener. Itu makanya nggak boleh jilat ludah sendiri tuh, itu nggak boleh kan ngomongin orang ya. Nah, dulu ada temen aku bilang kayak ya lu perlu nih di TikTok bikin konten lumayan lah bla bla bla. Lama otak aku kebuka gitu kayak. Ya mungkin emang ya marketnya lagi ke sana, kenapa aku nggak coba gitu. Nah, video pertama itu sebenarnya ngasal, belum ada yang video nyanyi gimana sih. Nah, sampai ada aku bingung nih, kan zamannya aku dulu kayak ya udah cover di depan kamera aja dan bla 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 segala macem.
Nah sama kan aku nggak tahu nih tren-tren di TikTok nih apa kan. Aku sampai cari-cari segala macam. Tetap nggak nemu. Teman-teman aku juga kayak, aduh susah lah brandingin lu. Kayak lu banyak maunya nih ini segala macam. Nah udah karena bossing aku taruh HP nih di meja aku. Terus aku record aja lagu yang aku suka. Nah kebetulan aku kan emang denger demen-demen R&B yang tahun-tahun lama gitu ya. Nah aku suka Boyz II Men, aku cover. Itu yang paling meledak lah ya. Iya, On Bandit nih saat itu juga. Wah gila, sehari 300.000. Wow. Itu kayak, wah kok bisa begini nih TikTok. Lama-kelamaan kayak, wah makin rajin. Sebenarnya itu kakak covernya 2021 gak sih? Iya. 2021 dan sampai 2024 ini masih banyak yang pakai soundnya. Ya. Iya, itu gokil sih. Aku sebenarnya jujur waktu itu aku nggak ngeh kalau itu tuh yang cover tuh Kak Jason gitu. Karena aku kayak ya udah aku sempet pakai jujur ya. Buat caption sekarang galau aku kan ketemu orangnya lagi. Aduh malu banget gitu. Buat caption galau ya? Enggak sih. Enggak. Buat disimpan aja emang waktu itu sempet galau juga. Ternyata kayak aku bilang pas scroll TikTok tuh kayak kok enak suaranya gitu ya. Terus akhirnya pakai soundnya. Tapi kayak buat disimpan aja sih, di keep aja. Karena kalau misalnya ketahuan galau mantan kayak apa sih gitu, nggak classy banget gitu. Nggak classy. Nah kayak Jason, tapi kan paling meledak kan si On Bandit itu ya. Tapi kalau misalnya untuk kedepannya itu semenjak yang si paling viral itu, Kak Jason ada strategi untuk pilih cover lagu, pilih-pilih gitu. Karena kan lagu banyak banget nih gitu. Kenapa Kak Jason tuh memilih untuk cover lagu itu gitu? Oke, jadi sebenarnya aku tuh ya bisa dibilang milih sih. Jadi kayak apa yang aku emang suka gitu ya, dan apa juga yang aku emang dengerin juga, dan aku juga tahu misalnya aku kapasitas aku main di mana gitu. Kayak suara aku nih cocok di genre seperti apa. Jadi aku ya lagu yang aku suka aku kadang mainin aja gitu. Oh I see. Berarti semenjak yang viral On Bandit itu untuk kedepannya ya yang Kak Jason dengerin aja gitu ya. Berarti nggak kayak lagi ngeliatin pasar musik Indonesia lagi banyak yang galau nih, gue cover-covernya yang galau gitu, nggak gitu. Kayak apa Riding the Wave gitu ya. Gitu sebenarnya ada, kalau misalkan emang ada lagu yang viral terus enak ya aku juga cover, nggak masalah sih. Nggak yang kayak anti gitu, nggak. Nggak menutup kemungkinan untuk cover ya. Oke, Kak Jason. Yes. Sebenarnya Kak Jason tuh kan udah eksis di dunia sosial media tuh dari tahun 2016 dong. Sampai sekarang baru aktif lagi di 2024 sebenarnya ya. Nah, itu selama dari jenjang waktu segitu tuh ada komenan lucu atau komen hate komen gitu gak sih Kak yang Kakak terima? Komen lucu, komen hate. Sebenarnya kalau hate komen aku juga nyari sebenarnya pasti nggak ada sih, yakin sih. Kayak tapi jujur kayak kalau misalkan ada head comment gitu kan sebenarnya pancingan kan, kayak bisa bikin konten lain atau segala macam. Cuman kayak kemarin dari dulu sampai sekarang nih ya nggak ada gitu, aku juga bingung. Nah cuman yang ada komen yang bikin aku tuh jujur overthinking lumayan parah tuh. Apaan tuh? Nah jadi dulu waktu zaman-zamannya pandemik ya, misalnya di rumah semua kan itu, terus ada yang komen kayak ini Jason nih sebenarnya bagus-bagus nih karyanya segala macam. Dia muji dulu tuh, tiba-tiba dia ngomong kayak tapi kok nggak naik-naik ya, nggak gitu-gitu. Jadi kayak wah ya bener juga. Siapa maju lo sini yang head comment Kak Jason? Sini gue maju paling depan lo. Bisa-bisa ya ngomong kayak gitu. Tapi bener. Nah karena ada omongan kayak gitu, lama-lama aku kayak lumayan mengganggu damai sejahtera lah. Jadi akhirnya aku kayak compare nih kayak teman aku yang istilahnya baru bikin satu lagu terus naik. Terus kayak wah kok maksudnya karir yang lain kok semulus itu ya. Terus kayak apa yang aku gak punya yang lain punya gitu. Atau apa karakter yang mereka punya aku gak punya gitu. Aku selalu menanyakan itu berkali-kali dan akhirnya wah itu kacau sih. 2021 tuh lumayan overthinkingnya lumayan ini lah. Jadi nge-compare ya diri sendiri sama orang lain gitu. Itu gak sehat banget sih. Tapi lumayan mempengaruhi. Tapi kalau sekarang udah sans aja apa gimana nih? Sans banget sih. Aku percaya kayak semua rezeki, semua berkat tuh datangnya dari atas. Jadi semua orang punya porsi masing-masing kan. Terus kayak punya value masing-masing. Jadi ya udah jalanin apa yang kita punya dan bersyukur aja gitu. Pasti ntar nemuin jalannya sendiri. Cuma kalau misalnya emang jadi head comment mungkin sekarang lebih ke jadi motivasi aja kali ya gitu ya. Ini apa dong, head dong, head. Ya, malah diminta headnya. Nih jarang-jarang nih ada artis minta head comment. Tapi Kak Jason selama di dunia karir musik nih gitu, paling ada yang hal paling lucu yang fans lakuin atau paling berkesan gitu buat Kak Jason gak sih?
Paling berkesan buat aku tuh jujur, aku tuh kan dulu nggak ada kepikiran buat fanbase sebenarnya, nggak ada. Nah terus 2021 ada beberapa orang, ini aku pengen sebutin orang-orangnya ya. Siapa ada tuh? Fenska, ada Hai. Reza, ada Esra, ada Esther. Ini kembar nih, Esra Esther. Oh, Ya, wow. kembar. Terus ada Shena, ada Ruth juga. Ih. Nah itu mereka yang kayak lumayan jadi motivasi buat aku terus kayak punya bahan bakar lah berkarya gitu. Soalnya kan ya bikin musik tapi kalau nggak ada pendengar ya buat Iya, apa juga iya. kan. Cewek semua tapi ya. mereka, ada Reza. Oh, ada Reza. Oke. Satu, Oh, sama oke. Reza. Hai Kak Reza, spesial Sama Leo, sekali. Leo ada Leo. Oh, ada Kak Leo juga. Halo. Fanbase ininya Dia fans garis keras. bagian security ya. Iya sih, Pas perlu pampres. sih sebenarnya. Perlu. Nah terus momen yang paling lucu tuh adalah jadi aku pernah dibuatin acara nih sama label aku buat nonton bareng sama fans gitu. Oke. Di waktu itu nonton Fly Me to the Moon. Oh, Fly. Baru-baru ini sebenarnya. Nah terus kayak udah dari situ kayak ngobrol, akhirnya kayak tukar-tukaran cerita, tukar-tukaran apa ya kayak kado dan segala macam. Dan itu aku senang banget, dan aku kan anaknya emang kan words banget nih. Aku demen banget kayak dapat kayak surat dan segala macam aku bacain terus kayak ya itu juga lumayan Mempengaruhi impact ya mempengaruhi api aku lah yang ada di dalam gitu, jadi kayak jadi membara, wah, menyala abangku gitu. iya. Jadi anaknya words affirmation banget ya Kak Jason. Words affirmation banget. Ini tips and trick nih buat temen-temen buat fans-fansnya Kak Jason ya. Kak Jason tuh lebih suka kalau misalnya dikasih Words. tulisan kali Yup. ya, baca. Lebih bikin lebih jadi Iya. kayak wah gitu menggebu-gebu Even gitu kayak ya. komen pun ya aku sebenarnya seneng banget sih, kayak misalkan ada yang kayak komen, Kak ini sebenarnya aku tuh gara-gara lagu kamu nih aku kayak hidupnya jadi uplift atau kayak ini tuh aku jujur seneng banget sih, itu lumayan dari 1 sampai 100% itu lumayan berpengaruh 80% lah. Wow. Beneran aku anaknya words banget. Wow, oke. Kalau gitu sebenarnya menarik sih ya. Kalau misalnya emang sampai sebenarnya kita nggak sebagai artis Kak Jason nggak ada niat untuk bikin fanbase, tapi ternyata terbentuk Iya. dengan sendirinya Itu ya. aku seneng banget juga sih, aku nggak ada Iya. kayak kepikiran terus tiba-tiba ada terus kayak ya puji Tuhan lah. Salut buat kalian. Nah, Kak Jason, selama ini kan dari 2016 sampai 2024 nih aktif di sosial media. Especially sekarang aku mau bahas TikTok sih. Yap. Tapi lebih duluan TikTok apa Instagram dulu sih Kak? Kakak? Oke, Dulu? jadi awalnya sebenarnya Instagram kan yang aku Oke, ceritain Instagram itu 15 2016 ya. detik. Tapi itu juga ya anaknya kurang konsisten, jadi kayak ya kalau mau cover, kalau mau nyanyi, mau ngepost, nggak ada yang kayak jadwal dan segala macem. Mhm. Nah ini lucunya waktu itu ada satu temen aku kayak ini apa namanya bilang kayak susah lah brandingin lo segala macem gitu-gitu. Akhirnya buat TikTok aku. Buat TikTok yang tadinya kita underestimate TikTok ya. Iya kayak aduh TikTok apaan sih nih, kayak joget-joget muka gitu segala macam. Cuman kayak ya ini marketnya kesana lagi gimana dong? Iya, udah jadi mau nggak mau ikut andil ya. Nah, Kak Jason di TikTok ini kan sebenarnya banyak banget konten kreator kan itu. Mungkin Kak Jason juga sekarang udah terjun ke TikTok juga. Nah, sebenarnya kalau dari buat konten TikTok sendiri itu Kak Jason ada konsepnya sendiri. Kan tadi kalau misalnya untuk cover kan sesuai mood kan. Yap. Terus sekarang kalau misalnya emang udah decide untuk kayak mau bikin cover, itu Kak Jason konsepin dulu videonya kah atau kayak gimana dari segi editnya gitu? Oke, kalau aku tuh sebenarnya kan aku jujur demen banget tuh ngedit. Oh. Aku jujur demen. Aku demen ngedit, demen kayak tag video atau kayak gambar-gambar yang estetik atau kayak gambar-gambar yang sinematik. Nah, aku suka. Nah, kalau konsepin sebenarnya tuh aku tuh lebih ke ada trigger apa nih? Misalkan contoh aku lihat video, Yes. terus kayak videonya nih, ini menarik banget nih. Nah aku kayak mikir ini editingnya gimana ya, terus kayak ini ambil audionya gimana ya, kok vokalnya bisa sejernih ini, vokalnya bisa sedepan ini. Nah aku tuh orangnya teknis banget, jadi kayak ngulik lah gitu. Oke. Lumayan ngulik. Sebenarnya jadi konsepnya tuh lebih ke setup. Iya. Setup dari isi. Setup. Jadi videonya. aku temu trigger ini, misalkan contoh ada orang nyanyi lagu ya misalnya ada orang nyanyi lah depan kamera, terus kayak ih tapi vokalnya bagus banget. Ada nih satu tiktokers ya dari luar namanya Jesse Gold. Oke, Jesse Aku Gold. suka banget. Dan aku tuh kayak ih gila ini enak banget nih, terus kayak audio dan segala macamnya, terus kayak ya aku ngulik, jadinya ngulik
dia pakai apa, Oh, terus oke. kayak cara editing vokalnya gimana, cara ini gimana. Jadi sebenarnya konsepnya lebih ke setup. Jadi kalau misalnya emang kakak lagi ada trigger yang menurut kakak menarik, kakak Yes. ngulik pakai apa sih? Iya. Gitu. Oke, I see. Nah tapi kalau misalnya untuk editing, kakak kan emang suka editing tuh. Emang backgroundnya Kak Jason, maksudnya apakah dulu pernah belajar dulu editing atau otodidak? Nah sebenarnya gini, jadi aku dulu tuh punya saudara, Oke. dia tuh suka bikin YouTube. Oh. Nah terus dia bikinnya short film, lumayan Oke, nyiksa. lumayan panjang. Lumayan nyiksa, jadi kayak tapi seneng gitu kayak ngedit, lumayan seneng ngedit. Nah aku belajar ya Premiere gitu-gitu. Oh, berarti otodidak dong jatuhnya. Otodidak dari YouTube. Aku belajar dan aku suka kan kayak ini gimana nih caranya ngedit ini akhirnya ya sekarang kepake. Oh, I Jadi see. kayak ya lumayan inilah. Berarti kalau sampai sekarang masih belum ada tim, masih Kak Jason semua yang bikin So far sih konsep, iya sih. ngedit sebenarnya. Tapi seruan gitu gak sih? Iya Sesuai sih. sama apa yang Kak Tapi Jason jujur mau? ada pengen kayak buat tim juga gitu ya. Semoga lah soalnya kalau buat tim tuh menurut aku kayak harus nemu yang satu selera ya. Yes, betul. Pas gitu, ngobrolnya enak. Seleranya sama, Iya. ya. Kayak tahu dia angle-nya gimana. Oke. Sebenarnya Kak Jason, mungkin Yes. teman-teman di sini kan zaman sekarang banyak banget nih yang mau terjun ke konten jadi konten Yup. creator gitu ya, orang-orang nyambi. Ini sebenarnya Kak Jason punya tips and trick gak sih buat teman-teman yang nonton gitu supaya kontennya tuh bisa bagus, terus Ya. juga mungkin ada tips and trick mungkin FYP terus, viral terus gitu. Tips and triknya konsisten. Gak ada yang bisa ngalahin konsisten. Konsisten, betul. Soalnya. Bener, temen aku nih ya dulu bukan, maksudnya kayak gak punya followers dan segala macam, tapi dia konsisten lah. Ada temen aku dia pianis tuh, namanya Joel. Oke. Ya dia konsisten segala macam naik gitu. Dia mungkin followersnya karena udah lebih dari aku gitu. Oh, Ya, karena I dia see. rajin. Dan kalau menurut aku do what you love. Do Jadi lakuin apa yang kamu suka, nggak usah denger orang lain ngomong apa lah. Mesti kayak setiap kali kita mau mulai sesuatu kan pasti ada yang ngomongin kan. Benar. Itu juga nggak bisa nyukain Apa banyak yang lo orang. lakuin, dia betul. Jadi kayak do what you love aja gitu, apa yang kamu suka. Berarti kalau misalnya Kak Jason emang passionnya di musik, ya konten kreatornya mungkin tentang musik. Iya. Tapi kalau misalnya emang lu suka makan gitu ya, kontennya Iya, soal makan aja. makan, keliling, traveling. Jujur segala aku macem. demen juga kayak ngeliat orang makan gitu. Aku demen ngeliatin ini tau apa namanya mukbang. Ya ampun, untuk mengobati. Tapi kan Kak Jason tadi sempat mention diet kan. Iya. Mungkin untuk mengobati dietnya kali ya. Kita nonton aja deh. Tapi nonton bener juga itu kenyang. lumayan berpengaruh untuk kayak nahan lapar sih. Serius? Ih, serius. Coba aja Wow. kamu nonton nih lagi malam Lapar. nih, ngidam Indomie misalkan. Ada daripada Ngidam Indomie terus bikin. kayak, aduh gue liat deh orang-orang misalkan orang-orang Korea makan apa gitu terus kayak, kenyang. Serius? Tapi itu katanya ada penelitian sih, bener sih. Kenyang bener. Kayak ngebayangin aja oh rasanya tidur lama-lama. Lebih ke ngantuk sih ya Ya kayaknya. ampun. Iya, nemenin tidur sih. Lama-lama kan jadi kayak SMR juga gak sih? Nah, Udah sendiri ya. Kak Jason, tadi kan Kak Jason bilang kalau misalnya untuk konsep segala macam, Kak Jason tuh lebih ke trigger sama setup orang kan Iya. gitu. Emang Kak Jason sekarang pakai gear apa aja sih? Oke, kita ngomongin gear ya. Gear yang aku pakai tuh headphone. Headphone? Itu dari dulu aku pakai Audio Technica yang M30. Ah, Veres nih, males Ntar gue fotoin ya, gue gue Sampai kasih, gue dibuktiin. kirim. Tapi Ntar gua kirim. serius? Tampilin gambarnya. Serius? Serius, beneran, serius. Wow. Itu aku dikasih rekomendasi kan, aku teman-teman aku juga kan emang suka, adalah yang kayak emang nerd banget ke gear, kayak ini ngasih tahu ini rekomendasi yang aku juga kan dulu waktu beli zaman-zaman kuliah jadi nggak punya uang yang Ya. begitu gimana, jadi ini yang affordable harganya mana, terus yang enak yang mana buat kayak Dipakai monitor. apa dengerin monitor vokal juga yang mana. Udah Audio Technica yang M30. Wow, pakai berapa tadi? M30. M30. Ya? Nah, kalau misalnya untuk headphone-nya berarti pakai Audio Technica kan? Iya. Kalau untuk yang lainnya? Support yang ini? Sound card aku pakai Focusrite 4i4. Wow. Iya, Ini Peres juga enggak? Bener. Oh, bener. Gue fotoin lagi. Ini orang nggak Semuanya percaya nih difotoin, kayaknya ada trust issue dibuktiin deh. semuanya. Soalnya kita kan lagi di Audio Technica nih guys, takutnya Kak Jason peres gitu. Enggak peres. Berarti emang beneran pakai Beneran. ya. Nanti kalau misalnya nggak percaya mungkin kita bakal tampilin ya, editor ya, tolong Nah. tampilin. Ntar gue fotoin ya. Oke, tapi Kak Jason kalau misalnya untuk dari gear segala macam kan mungkin emang beberapa dari Audio Technica tanpa peres ya. Yes. Sebenarnya ada cara efektif nggak sih Kak kalau misalnya untuk gear biar kayak nggak ribet? Sekarang kan kalau content creator mungkin dari setupnya kalau misalnya emang banyak
kabel atau apa kan nggak enak dilihat tuh. Ya. Kayak tips efektifnya tuh gimana sih gitu? Pakai gearnya tuh. Pakai gearnya segala macam. Sebenarnya aku sih udah di setupnya udah kayak gitu-gitu aja sih, nggak yang kayak berubah dan segala macam. Ya paling rekomendasi gear deh gitu. Oh, rekomendasi gear. Ya cari kalau headphone ya. Cari headphone yang istilahnya ya kalau sekarang ada zaman yang kayak cepat apa lepas ya, lepas pasang. Kayak ini nih, kayak ada ATH M50X. Ini peres lagi nih enggak? Ya, tapi beneran bisa tadi pas lagi dilihat kayak iya bentuknya lucu juga ya, kayak warnanya biru Tosca gitu. Mau upgrade lagi nih jangan-jangan nih. Pastel. Gergetan. Ya boleh dong ATH kirim. Serius bener aku pakai kirimin ya ntar ya. Ya ntar editor tolong ya, nih kita nggak percaya nih kalau kaji. Beneran ntar aku iniin. Ini by the way ini kan apa namanya lepas wireless. Ini kan wireless. Berarti ini rekomendasi juga ya, berarti dari Kajen. Ini sebenarnya sama persis sih. Cuman mungkin yang punya aku tuh kayaknya nggak bisa yang terlalu banyak. Karena kan yang Kajen pakai 30, ini yang seri 50-nya gitu. Wow. Buat nge-gym kali. Makin cakep guys, nggak kuat guys. Aduh, kalau gitu berarti untuk rekomendasinya headphone-nya mungkin dari si ATH M50X. Oke. Lucu tapi kan ini bener kan? Kayak cowok-cowoknya masuk. Iyalah, untuk warnanya sebenarnya banyak sih Kak kita. Coba kalau misalnya Kak Jason suka warna hitam, kita juga warna blacknya kayaknya ada deh. Oke. Tapi ini warna ice blue yang terbaru. Ini yang terbaru? Yes. Oh nice. Oke. Kak Jason, boleh kali promosi sedikit-sedikit TikToknya apa, Instagramnya. Oke, jangan lupa follow. Template banget tapi gak apa. Template banget ya. Jangan di follow. Enggak dong, jangan ya. Biasanya orang kalau ngomong jangan di follow kan. Iya benar sih, ya Indonesia kan gitu. Iya. Jangan di follow. Bener. Jangan lupa follow TikTok aku di Jason Here, JESENN Here. Terus Instagram ada di Jason JESENN. Apalagi ya, YouTube juga sama. Subscribe. Ya, subscribe juga ya jangan lupa. Dan buat update single-single terbaru aku, lagu-lagu terbaru aku. Dan mungkin ntar di 2025 akan ngeluarin album terbaru. Jangan lupa dengerin di digital platform kesayangan kalian. Berarti untuk updatean ada di situ ya? Iya, ada di situ. Kayak teman-teman nih yang mau tahu soal Kak Jason nanti bakal next ada lagu apa atau apa yang baru segala macam, jangan lupa follow sosial medianya Kak Jason. Yes. Ya. Dan ini sebenarnya untuk terakhir kalinya nih, ini serius ngerekomendasiin si ATH M50X ya. Berarti gue pakai, beneran gue pakai. Nah, jangan lupa juga guys kalau misalnya kalian membutuhkan microphone untuk menunjang ya, support konten kalian bisa pakai AT2020 USB plus gitu. Kalau gitu Kak Jason ada kesan-pesan yang lain atau udah that's it? Kesan pesannya semoga di 2025 kalian mendapatkan berkat yang melimpah. Amin. Ya gak sih? Terus juga jangan lupa pakai gear yang mantep dan menunjang untuk menunjang perkontenan kalian. Ya pilihnya Audio Technica. Wah gokil. Oke deh. Kalau gitu thank you banget nih Kak Jason udah mampir ke ngobrol-ngobrol sama Dos Santai di boothnya Audio Technica. Aku yang terima kasih sudah undang. Megastore ya. Terima kasih banyak. Semoga sehat-sehat terus. Kapan-kapan mungkin kita bisa mampir-mampir lagi ke sini kalian ngobrol-ngobrol ya. Kirimin dong. Udah siap. Oke, nanti Kak Jason ditunggu pokoknya. Kalau gitu kita pamit dulu kali ya Kak Jason ya. Bye bye semuanya. Bye bye guys. Thank you.